Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan daripada teman-teman semua. Dan kali ini kita berada di hari Rabu tanggal 4 November tahun 2020, yang dimana seperti biasa saya akan membacakan ramalan untuk hari ini dengan urutan masih sama seperti biasa dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces sampai dengan terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Dan di hadapan kamu sudah ada dua deck kartu tarot yang sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Langsung saja kita awali pembacaan zodiak hari ini, hari Rabu tanggal 4 November tahun 2020 dari kamu yang punya zodiak Capricorn terlebih dahulu. Buat kamu yang punya zodiak Capricorn, di sini ada kartu Four of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu Two of Wands. Artinya apa? Daripada segi keuangan, di sini luar biasanya kamu di awal November tahun 2020 adalah kamu sama sekali tidak ada permasalahan untuk awal November ini, sehingga bisa dikatakan di hari Rabu tanggal 4 November tahun 2020 di sini daripada segi keuangan tidak terlalu ada sebuah permasalahan baik secara pemasukan maupun secara pengeluaran. Dan di hari Rabu ini bahkan bisa diartikan daripada segi pemasukan ada pemasukan yang lebih daripada hari biasanya, sehingga hal ini daripada segi keuangan harus bisa kamu syukuri. Dan kemudian beralih daripada sisi pekerjaan, bicara soal pekerjaan, memang di sini yang pertama adalah kamu jangan terlalu menggampangkan masalah yang terjadi di dalam pekerjaan kamu. Artinya apa? Artinya ketika pekerjaan kamu ini ada tanggung jawab, ketika pekerjaan kamu ini ada sesuatu kerjaan yang harus bisa segera diselesaikan, maka kamu jangan terlalu banyak berpikir. Kamu harus bisa segera mengeksekusi dan menyelesaikan permasalahan ataupun kewajiban yang ada di dalam pekerjaan kamu. Dan apabila kamu punya usaha sendiri atau berwirausaha, usahakan di sini kamu memang harus tetap berpositif thinking atau berpikir yang positif daripada segi usaha kamu. Karena apa? Seharusnya di bulan November tahun 2020 ini polarisasi masalah daripada sisi usaha kamu ini bisa diminimalkan. Dan yang terakhir, bicara soal konsep masalah hubungan asmara antara kamu dengan pasangan, tentunya di sini memang masih ada sebuah pertentangan yang dimana kamu mempertahankan keyakinan kamu dan pasangan kamu juga mempertahankan keyakinannya, sehingga apa? Keyakinan kamu dan keyakinan pasangan kamu itu seakan-akan berbenturan terhadap diri kamu, sehingga apa? Sehingga ketika ada masalah, maka selalu mengedepankan sikap dan rasa saling membenarkan masing-masing, sehingga hal ini bisa berdampak negatif apabila tidak segera bisa kamu antisipasi daripada kehidupan kamu. Oke, ini adalah gambaran buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Rabu tanggal 4 November tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Capricorn, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aquarius. Di sini ada kartu The Hierophant dan kemudian di sini ada kartu The Tower. Oke, hati-hati di sini kamu harus bisa mempertahankan apa yang menjadi keyakinan kamu, tetapi di sini kamu harus bisa kuat. Kenapa saya katakan kamu harus bisa kuat? Karena di sini memang tekanan daripada kehidupan kamu semakin ke sini akan menemui sebuah ganjalan yang cukup berat. Ganjalan ini bukan hanya daripada sisi eksternal daripada diri kamu, tetapi juga ada daripada sisi internal daripada diri kamu. Sehingga apa? Sehingga di sini memang kamu harus berhati-hati. Kalau kamu tidak berhati-hati, maka akan mengakibatkan kehancuran yang ada di dalam diri kamu. Dan di sini kamu juga harus waspada. Karena apa? Di beberapa hari ke depan kamu akan dihadapkan dengan berbagai permasalahan-permasalahan yang mulai masuk di dalam kehidupan kamu. Dan ini bisa saya katakan masalah yang kamu hadapi ini bukan masalah yang sepele. Sehingga apa? Kamu harus bisa kuat, harus bisa tegar, harus bisa yakin bagaimana caranya kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Dan tentunya di sini kamu nggak sendiri, kamu masih punya Tuhan yang selalu menemani kamu kemanapun kamu berjalan. Dan tentunya berjalan menyelesaikan masalah selalu libatkan Tuhan di dalam penyelesaiannya. Pasti kamu akan menemukan kunci
kunci daripada permasalahan yang kamu hadapi, dan tentunya kamu akan terasa lebih nyaman apabila kamu mendekatkan diri kepada Tuhan untuk mengandalkan menyelesaikan permasalahan kamu. Dan masalah ini bukan hanya soal masalah pekerjaan saja, tetapi di sini ada masalah asmara yang bertumpuk di sini, ada masalah keuangan yang bertumpuk di sini, bahkan ada masalah usaha dan masalah perasaan. Jadi seakan-akan memang semuanya menjadi satu padu, menjadi satu kesatuan yang dimana kalau kamu tidak berhati-hati maka kamu bisa terjerumus dan terperosok di dalamnya. Oleh karena itu kamu memang harus lebih berhati-hati, terutama di hari ini sampai dengan besok hari Minggu di awal bulan November tahun 2020 ini. Pokoknya kamu harus hati-hati terhadap beberapa hal yang saya sampaikan tadi. Pokoknya kamu harus tetap kuat, harus tetap tenang, dan sirami diri kamu seperti logo zodiakmu, membawa air, membawa kesejukan, dan membawa kedamaian. Oke, ini adalah referensi buat kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Rabu tanggal 4 November tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Aquarius, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Pisces. Seperti apa gambaran buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Rabu 4 November tahun 2020? Di sini ada kartu Knight of Swords, dan kemudian di sebaliknya ada kartu Ten of Pentacles. Oke, daripada segi pekerjaan, daripada segi usaha dan orientasinya yang berkaitan erat dengan materi, di sini di hari Rabu tanggal 4 November tahun 2020 memang tidak terlalu ada sebuah permasalahan. Tetapi di sini yang menjadi permasalahan adalah ketika kamu punya konsep, ketika kamu punya pemikiran, ketika kamu punya ide, usahakan harus bisa segera direalisasikan. Artinya apa? Ketika kamu punya ide yang bagus, maka jangan ditunda-tunda. Nanti kalau kamu tunda-tunda, malah orang lain yang malah merealisasikan daripada apa yang menjadi pikiran kamu. Kan kamu sering sekali nih menemukan, aku bakal seperti ini, aku bakal seperti itu, tetapi tidak ada eksekusi dari diri kamu. Sehingga ada orang lain yang ternyata sudah mengeksekusi daripada pikiran kamu. Jadi seolah-olah ada orang yang bisa membaca pikiran kamu. Oleh karena itu ketika kamu ada ide, ketika kamu ada pemikiran, usahakan langsung kamu realisasikan, dan apabila ada kesempatan ambil, kemudian manfaatkan kesempatan itu, jangan hanya berdiam diri. Karena apa? Di bulan November tahun 2020 ini soal masalah waktu untuk menyelesaikan masalah, waktu untuk mengambil kesempatan, semuanya ada di dalam kendali kamu. Jadi jangan biarkan orang lain yang mengambil kesempatan yang baik yang ada di dalam diri kamu. Ini akan sangat penting sekali, terutama di tanggal 4 November tahun 2020 ini. Dan daripada segi hubungan asmara, di sini kalau bisa saya lihat antara kamu dengan pasangan, sepertinya memang terkadang sikap saling mengerti agak sedikit kurang, sehingga apa? Di sini kamu memang terkesan mempertahankan ego kamu, dan pasangan kamu juga mempertahankan ego kamu. Artinya apa? Ketika keduanya sama-sama punya ego yang keras, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah rasa sikap saling mempertahankan masing-masing, sehingga tidak ada hal yang memulai obrolan terlebih dahulu dan mengakibatkan hubungan asmara kamu ini terasa hambar, terutama di hari Rabu tanggal 4 November tahun 2020 ini. Oke? Itu adalah referensi buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Rabu tanggal 4 November tahun 2020. Pokoknya tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Pisces. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Pisces, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aries. Di sini ada kartu The Emperor, dan kemudian di sebaliknya ada kartu Three of Pentacles. Artinya apa? Artinya di sini buat kamu yang punya zodiak Aries di hari Rabu tanggal 4 November tahun 2020, hari ini usahakan kamu jangan terlalu ngoyo. Kamu jangan terlalu keras mengejar sesuatu daripada orang lain. Karena apa? Di sini jalan kamu dengan jalan kehidupan orang lain itu berbeda-beda. Matahari dan bulan itu masanya berbeda-beda. Matahari bersinar di pagi menjelang siang dan sore, sedangkan bulan bersinar daripada petang menuju malam hingga fajar. Artinya apa? Semua ada fasenya masing-masing. Maka dari itu kamu jangan terlalu ngoyo untuk mengejar apa yang sifatnya keduniawian. Artinya apa? Di sini memang kamu harus fokus
kamu harus berusaha di jalan kehidupan kamu sendiri, fokus terhadap diri kamu sendiri, gak usah terlalu memusingkan pencapaian-pencapaian orang lain yang ada di sekitar kamu. Karena apa? Kalau kamu terlalu memikirkan pencapaian-pencapaian orang lain, maka kamu akan merasa pusing dengan keadaan itu. Nah, oleh karena itu usahakan di hari ini, Rabu 4 November tahun 2020, kamu harus terus berjuang, harus terus memikirkan diri kamu, dan jangan membandingkan diri kamu dengan orang lain. Oke, kayak lagu itu loh, jangan kau bandingkan aku dengan dirinya, seperti itu. Oke, kemudian yang kedua, bicara soal konsep masalah keuangan. Masalah keuangan di sini memang bisa dikatakan pemasukan cukup lancar, tetapi di sini ada uang yang menguap. Uang yang menguap, tetapi kamu nggak tahu uang ini kamu pergunakan untuk apa, sehingga di sini uang kamu itu terasa menguap secara sia-sia, dan ini harus bisa kamu waspadai daripada sisi keuangan kamu. Kemudian bicara soal masalah pekerjaan dan masalah hubungan asmara, di sini hati-hati seperti yang sudah saya sampaikan, hati-hati dengan orang yang bermuka dua dan berkulit ular yang ada di sekeliling kamu. Karena apa? Kamu dikelilingi oleh orang-orang yang licik yang bisa menjatuhkan kamu. Sehingga di sini kalau bisa saya katakan, Aries harus berhati-hati terhadap tipe-tipe orang yang seperti itu. Sebenarnya cukup nampak sekali orang-orang yang seperti itu, tetapi di sini kamu karena orangnya gagal menyadari atau terlambat menyadari, maka di sini yang akan mengakibatkan hal yang cukup fatal apabila hal ini terjadi di dalam diri kamu. Oleh karena itu, usahakan kamu harus lebih berhati-hati. Oke, tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Aries di hari Rabu tanggal 4 November tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Aries, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Taurus. Di sini ada kartu Four of Swords dan kemudian di sebaliknya ada kartu Eight of Swords. Di sini artinya apa? Di sini artinya yang perlu disadari adalah jatuh bangun itu hal yang wajar. Jatuh bangun bukan hanya sekedar lagu, tetapi juga gambaran daripada kehidupan kamu. Artinya apa? Di bulan November ini memang ada kesuksesan dan juga ada kegagalan. Tetapi di sini memang itu adalah bagian daripada proses. Sehingga apa? Kamu harus bisa mengetahui kapan saatnya kamu maju dan kapan saatnya kamu berhenti. Usahakan ketika kamu merasa lelah, jangan terlalu dipaksakan. Karena apa? Kalau kamu terlalu memaksakan, maka akan cenderung menyiksa diri kamu sendiri. Contohnya, daripada sisi pekerjaan. Ketika daripada sisi pekerjaan kamu terlalu memaksakan, maka apa yang terjadi? Hasil daripada pekerjaan kamu tidak maksimal. Kemudian daripada sisi usaha, ketika kamu terlalu memaksakan ingin mengembangkan usaha kamu tanpa pemikiran yang matang, maka apa? Mau buka cabang berapapun, nanti omsetnya justru malah menurun. Oleh karena itu, kematangan pemikiran harus bisa diperhatikan lagi. Dan daripada segi keuangan, memang di sini uang itu secara pemasukan lambatnya seperti siput, sedangkan secara pengeluaran itu perginya seperti kelinci. Artinya apa? Pemasukan memang lancar tetapi lambat, sedangkan untuk pengeluaran lancar dan cepat, sehingga hal ini perlu mengimbangi daripada sisi neraca keuangan kamu. Apalagi uang-uang yang kamu pinjamkan ke teman-teman kamu itu belum seutuhnya kembali kepada diri kamu. Jadi sisi keuangan harus bisa lebih berhati-hati. Kemudian yang terakhir bicara soal masalah hubungan asmara, sebenarnya bisa dikatakan hubungan asmara zodiak Taurus di hari ini Rabu 4 November tahun 2020 cukup datar-datar saja. Artinya apa? Ada masalah iya, tetapi di sini seakan-akan antara kamu dengan pasangan itu saling tidak mau menyelesaikan masalah, sehingga masalah ini merasa dicuekin oleh kamu dan pasangan, dan maka dari itu masalah ini justru malah menyebarkan ke masalah-masalah yang lainnya, sehingga menciptakan permasalahan-permasalahan yang baru yang muncul daripada sisi hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Oke, ini adalah gambaran buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Rabu tanggal 4 November tahun 2020. Semoga bisa menjadi motivasi dan referensi buat kamu. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Taurus, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Gemini. Di sini ada kartu Five of Swords dan kemudian di sini ada kartu Seven of Swords. Artinya apa? Daripada segi hubungan asmara, memang di hari ini usahakan jangan terlalu menciptakan situasi yang memancing emosi.
Usahakan di hari ini jangan terlalu flat lah, jangan terlalu datar. Artinya apa? Daripada sisi hubungan asmara, memang kamu mengikuti alur takdir. Alur takdir itu akan membawa kamu kemana? Dan kamu di sini memang harus terbiasa menghadapi sikap daripada pasangan kamu yang sifatnya rutin. Rutin membuat kamu jengkel, rutin membuat kamu emosi, rutin membuat kamu sedih dan sebagainya. Sehingga apa? Di sini kamu memang harus beradaptasi dengan kondisi yang ada daripada sisi hubungan asmara kamu. Tetapi usahakan masalah yang ada di sisi hubungan asmara jangan sampai mempengaruhi daripada sisi pekerjaan. Jangan sampai mempengaruhi daripada sisi keuangan. Karena apa? Daripada sisi pekerjaan, daripada sisi keuangan, kamu harus bisa meningkatkan semangat untuk menghadapi tantangan-tantangan yang akan kamu temui di hari ini. Dan di sini bicara soal pekerjaan, bicara soal usaha, kamu jangan terlalu santai, jangan terlalu membuang-buang waktu. Artinya apa? Kalau ada masalah, maka harus bisa segera menemukan solusinya. Dan ketika ada masalah, usahakan jangan mentok di situ saja. Kamu harus mencari cara menyelesaikan masalah itu daripada sudut pandang yang lainnya. Karena apa? Sejauh ini ketika kamu ada masalah itu hanya sebuah repetisi atau pengulangan daripada masalah yang sudah terjadi. Sehingga masalah selesai, kemungkinan besar masalah itu akan terjadi lagi. Karena apa? Kamu tidak menuntaskan masalah itu sampai dengan ke akar-akarnya. Sehingga di sini ketika kamu sudah mulai menyerah, ya udahlah jalanin aja, memang kayak gini kehidupan seperti itu. Jadi kamu harus bisa lebih berhati-hati dengan repetisi daripada masalah yang selalu terjadi di dalam kehidupan kamu. Dan yang terakhir bicara soal masalah keuangan, memang di sini tanggung jawab kamu itu berat. Apalagi kamu menghidupi diri kamu sendiri, menghidupi keluarga dan menghidupi orang-orang yang ada di sekeliling kamu. Dan tentunya di sini tanggung jawab yang berat secara keuangan harus bisa kamu syukuri. Artinya apa? Kamu masih bisa bersyukur diberikan tanggung jawab. Artinya apa? Artinya di sini berarti kamu punya kekuatan yang luar biasa untuk bertanggung jawab atas kehidupan kamu dan keluarga kamu. Oke? Ini adalah gambaran buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Rabu tanggal 4 November tahun 2020. Semoga di sini bisa menjadi semangat dan motivasi buat kamu yang punya zodiak Gemini pada khususnya. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Gemini saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Cancer. Di sini ada kartu Ace of Cup dan kemudian di sebaliknya ada kartu 20 Karma. Artinya apa? Artinya di sini memang terkadang kamu itu sulit sekali untuk memulai. Karena apa? Ada sebuah rasa ketakutan terhadap hal-hal yang sifatnya tidak pasti. Atau bisa dikatakan kamu itu terlalu takut sama ketidakpastian. Sehingga apa? Kamu itu kayak ada banyak alasan gitu loh untuk menyelesaikan masalah. Contohnya, daripada sisi hubungan asmara, di sini kamu itu tahu masalahnya itu apa, dan di sini memang kamu seakan-akan cenderung sudah terbiasa dengan masalah yang terjadi. Karena apa? Karena di sini pasangan kamu memang terkadang suka sekali memancing emosi kamu, memantik emosi kamu. Kamu yang biasanya bangun pagi dengan mood yang benar, tetapi tiba-tiba pasangan kamu datang malah merusak mood dan perasaan kamu. Sehingga hal ini mengakibatkan rasa kejengkelan yang meningkat daripada sisi hubungan asmara kamu. Kemudian yang kedua, bicara soal masalah pekerjaan dan usaha. Tentunya di sini memang terkadang tahapan-tahapan tersulit yang ada di dalam diri kamu adalah ada sebuah masalah yang terkadang cukup mengganjal di hati kamu. Tetapi ketika kamu disuruh untuk mendeskripsikan dan menceritakan masalah yang terjadi, sepertinya di sini kamu itu nggak bisa bercerita. Artinya apa? Tiba-tiba kamu itu susah ngomong ketika berusaha untuk menceritakan apa yang sebenarnya kamu alami. Sehingga apa? Di sini ketika ada sebuah tekanan, kamu hanya pasrah saja untuk menerima. Sehingga ketika ada beban daripada sisi pekerjaan, ada beban daripada sisi usaha yang mengakibatkan kekacauan daripada sisi keuangan, di sini kamu pasrah saja menerima ujian tersebut. Ya memang ini baik, tetapi kalau kamu terlalu pasrah, kamu terlalu nurut, ya maka kamu akan dipermainkan oleh yang namanya keadaan. Maka dari itu tahapan-tahapan tersulit yang ada di dalam diri kamu ini harus bisa kamu minimalisasi atau setidaknya bisa kamu netralisir daripada sisi tahapan tersulit dalam kehidupan kamu ini. Oke? Tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Cancer. Semoga ini bisa menjadi semangat dan referensi buat kamu di hari Rabu tanggal 4 November tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Cancer saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Leo.
Di sini ada kartu Two of Wands dan kemudian di sebaliknya ada kartu The High Priestess. Artinya apa? Artinya ngeluh boleh nggak sih? Boleh-boleh aja. Mengeluh itu adalah sisi manusiawi. Artinya apa? Mengeluh boleh, tetapi kamu harus tahu porsinya. Kapan saatnya mengeluh, kapan saatnya menjadi manusia normal. Normal berusaha, normal bekerja, normal berupaya. Karena apa? Di sini memang terkadang ada sisi yang rapuh daripada diri kamu. Kenapa kok bisa saya katakan ada sisi yang rapuh daripada diri kamu? Karena terkadang kamu itu suka mengeluh tetapi tidak pada tempat yang tepat. Artinya apa? Di sini memang kamu perlu waktu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi. Tetapi di sini ketika kamu berusaha untuk menyelesaikan masalah-masalah itu, masalah yang lainnya itu ngikut di belakang kamu. Seakan-akan memang di sini masalah yang kamu hadapi satu dengan yang lainnya itu tercampur menjadi satu. Sehingga apa? Sehingga rasanya tidak enak. Ada kecap, ada garam, ada santan, semuanya dicampur menjadi satu tanpa dimasak. Sehingga rasanya apa? Rasanya tidak terlalu mengenakkan daripada diri kamu. Tetapi di sini luar biasanya kamu adalah ketika kamu merasa lelah, ketika kamu merasa capek dengan masalah yang ada di dalam kehidupan kamu bisa tahu kondisi kesehatan kamu. Kamu bisa tahu kondisi badan kamu. Sehingga apa? Kamu tahu kapan saatnya istirahat dan kapan saatnya bangkit lagi. Dan ini cukup terjadi cukup sering daripada sisi pekerjaan maupun daripada sisi usaha kamu. Dan yang kemudian bicara soal masalah hubungan asmara, kamu juga cukup dewasa kok di hari ini. Kenapa kok bisa saya katakan cukup dewasa? Karena kamu bisa mentris permasalahan yang muncul. Artinya apa? Ketika ada permasalahan, kamu bisa menurunkan opacity-nya sehingga kamu bisa melihat apa yang sebenarnya menyebabkan permasalahan daripada sisi hubungan asmara kamu. Dan yang terakhir, untuk masalah keuangan, saat ini kamu sedang berusaha untuk mengkatrol, sedang berusaha untuk mengupayakan perbaikan keuangan di awal bulan November tahun 2020. Oke? Tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Leo. Semoga ini bisa menjadi semangat dan referensi buat kamu. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Leo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Virgo. Di sini ada kartu Six of Cups. Dan kemudian di sebaliknya ada kartu The Temperance. Artinya apa? Memang di bulan November tahun 2020 ini ada pelangi sehabis hujan. Artinya apa? Artinya di sini memang kamu harus bisa menjadi pribadi yang cukup berani untuk bisa melepaskan teman-teman yang membebani kamu, melepaskan orang-orang yang membebani kamu. Contohnya, daripada sisi hubungan asmara kamu. Ketika kamu dengan pasangan, itu pasangan kamu itu membuat kamu tidak nyaman, membuat kamu terhambat, dan khususnya buat kamu yang belum menikah, maka di sini kamu harus bisa mengusahakan melepaskan. Karena apa? Ketika kamu tetap mempertahankan hubungan asmara kamu dengan dia, kamu seakan-akan membawa apel busuk di dalam kehidupan kamu. Artinya apa? Ketika apel busuk itu kamu bawa ke sana kemari, maka baunya, rasanya itu nggak enak di dalam diri kamu. Sehingga apa? Sehingga hal itu harus bisa kamu lepaskan. Jangan sampai apel yang busuk ini malah meracuni kamu secara keseluruhan. Maka dari itu ketika ada sebuah hal yang buruk, maka harus bisa kamu singkirkan. Dalam sisi pertemanan pun juga demikian. Ketika ada teman yang membawa dampak buruk terhadap diri kamu, maka harus bisa kamu singkirkan. Karena apa? Ketika dia busuk, kamunya baik, maka kamu akan tertular kebusukannya. Bukan dia yang tertular kebaikan kamu, tetapi kamu yang tertular kebusukannya. Sehingga hal ini harus bisa dijadikan kehati-hatian di dalam berteman, di dalam lingkungan pekerjaan, maupun di dalam lingkungan usaha kamu. Dan yang terakhir, bicara soal masalah keuangan, tentunya kesulitan daripada sisi keuangan memang masih dominan buat kamu yang punya zodiak Virgo. Dan untuk bisa terlepas daripada krisis keuangan memang perlu perjuangan yang ekstra. Tetapi di sini kamu nggak usah terlalu khawatir. Karena apa? Karena daripada sisi keuangan walaupun secara pemasukan cukup lamban, tetapi di sini kamu cukup bisa mengantisipasi daripada permasalahan yang kamu hadapi. Oke, tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Virgo di hari Rabu tanggal 4 November tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Virgo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Libra. Di sini ada kartu Nine of Wands dan kemudian di sini ada kartu Ten of Cups. Di sini artinya apa? Di sini artinya memang yang harus kamu pahami tidak ada sebuah hal yang sia-sia yang kamu lakukan. Artinya apa? Usaha-usaha kamu untuk menyelesaikan masalah terutama di bulan Oktober kemarin akan menjadi salah satu cerita tersendiri yang membahagiakan buat kamu.
Artinya apa? Jerih payah kamu akan bermakna dan sukses kamu akan menjadi bahagia. Sehingga apa? Kamu sudah cukup luar biasa sekali di bulan Oktober kemarin. Sehingga ketika transisi ke bulan November tahun 2020, maka di sini kamu juga cukup bisa untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul daripada sisi permasalahan kehidupan kamu. Dan kemudian yang kedua, bicara soal masalah pekerjaan, di sini kalau bisa saya katakan pekerjaan kamu juga cukup aman, cukup lancar di hari ini. Kamu bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan dengan sangat baik. Untuk masalah usaha, buat kamu Libra yang berwirausaha, sepertinya memang ada penurunan omset, tetapi di sini penurunan dan penaikan adalah sesuatu hal yang wajar. Sehingga di sini kamu juga tidak bisa menyesali terlalu berlebihan. Dan yang terakhir, bicara soal masalah hubungan asmara, tentunya hubungan asmara ada sebuah sisi yang membahagiakan, tetapi juga tak jarang pasangan kamu ini menciptakan emosi yang membuat kamu marah tidak berkesudahan. Tetapi ya inilah dinamika hubungan daripada hubungan asmara Libra dengan pasangannya. Sehingga di sini kalau bisa saya katakan antara Libra dengan pasangan, maka di sini usahakan harus bisa saling memahami. Sehingga apa? Tercipta kebahagiaan di hari Rabu tanggal 4 November tahun 2020. Pokoknya tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Libra. Jadikan ini semangat dan motivasi buat kamu. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Libra, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Scorpio. Di sini ada kartu The Sun dan kemudian di sebaliknya ada kartu The Moon. Artinya apa? Artinya di sini buat kamu yang punya zodiak Scorpio, khususnya buat kamu yang bekerja dan terkena PHK atau terkena dampak daripada situasi ini, yang pertama adalah kamu harus cari apa yang menjadi passion kamu. Itu yang pertama. Memang di sini di dalam usaha kamu mencari passion kamu itu harus perlu yang namanya kerja keras. Dan memang di sini kamu harus mengorbankan beberapa hal, termasuk kamu harus bisa mengorbankan kesenangan kamu. Kamu harus bisa mengorbankan kondisi keuangan kamu dengan berhemat. Karena apa? Ada sesuatu yang harus bisa kamu tabung. Sehingga kamu harus apa? Meminimalkan pengeluaran dan meningkatkan daripada segi pemasukan. Tapi saya terkena situasi yang bermasalah daripada tempat kerja saya, maka harus bagaimana? Usahakan kamu harus lebih bisa menghargai uang kamu. Jangan terlalu boros untuk mengeluarkan kondisi uang kamu. Walau ketika kamu belum butuh sekalipun, usahakan kamu tahan. Jangan terlalu konsumtif daripada sisi keuangan kamu. Dan kemudian bicara soal masalah usaha, buat kamu yang punya usaha, di sini memang ada sebuah pencerahan yang cukup bagus. Ada sebuah pencerahan yang cukup maksimal daripada sisi usaha kamu. Akan tetapi di sini upayakan daripada sisi usaha kamu harus bisa lebih berhati-hati. Dan kemudian yang terakhir bicara soal masalah hubungan asmara, tentunya di sini bicara soal masalah hubungan asmara kamu harus bisa yang namanya menghindari percekcokan-percekcokan yang sebenarnya tidak terlalu penting. Artinya apa? Di sini kenapa kamu kok bisa dikatakan cukup tertekan? Karena memang di sini ada cekcok-cekcok yang terjadi daripada sisi hubungan asmara kamu. Sehingga apa? Sehingga di sini terkadang kamu merasa mengalah, tetapi kamu tuh merasa nggak ikhlas. Sehingga ada sebuah ketidaknyamanan daripada sektor hubungan asmara kamu dan pasangan kamu. Sehingga ini harus bisa kamu jadikan suatu kewaspadaan dan satu kehati-hatian. Oke? Tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Rabu tanggal 4 November tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Scorpio, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Di sini ada kartu Eight of Cup dan kemudian di sebaliknya ada kartu The Magician. Artinya apa? Artinya di sini buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, secara keuangan memang di sini kamu harus bisa lebih memperhatikan daripada sektor keuangan kamu. Artinya apa? Kamu harus bisa menghilangkan hal-hal yang sifatnya konsumtif secara berlebihan. Kemudian kamu juga harus bisa punya perencanaan anggaran yang jelas daripada sektor keuangan kamu. Anggaran kamu itu untuk apa? Fokus kamu untuk keuangan ini pengeluarannya untuk apa? Sehingga apa? Itu bisa terplanning dengan bagus. Tetapi di sini sayangnya planningnya sudah ada, tetapi implementasinya daripada sektor keuangan kamu sepertinya nihil. Sehingga apa? Uang hanya terkesan mampir minum saja di dalam dompet kamu. Sehingga uang ngalir, uang langsung keluar. Nah, ini yang masih menjadi kelemahan kamu daripada sektor keuangan. Kemudian yang kedua, bicara soal masalah
pekerjaan, soal masalah perasaan begitu ya. Di sini memang kamu harus tahu bahwa waktu kamu itu akan jauh lebih berharga daripada sekedar uang. Artinya apa? Kamu harus menghargai uang memang, tetapi di sini kamu juga harus bisa lebih menghargai waktu. Karena apa? Memang kamu orangnya pekerja keras. Tetapi di sini kamu bekerja keras boleh, tetapi harus bisa quality time dengan pasangan, quality time dengan keluarga. Karena apa? Di sini uang bisa kamu cari, tetapi waktu untuk keluarga ini tidak bisa dikembalikan. Sehingga apa? Kamu harus bisa lebih memperhatikan quality time dengan keluarga kamu. Dan yang terakhir di sini prinsip masalah yang kamu hadapi memang terkadang semakin hari semakin kesini memang tidak pernah mudah. Sehingga apa? Untuk menghadapi permasalahan yang saat ini sedang kamu hadapi, kamu harus bertambah kuat. Jangan hanya mengandalkan keajaiban saja. Karena apa? Ketika kamu terlalu mengandalkan keajaiban saja, walaupun ketika kamu gagal, maka di sini memang setidaknya mental kamu itu akan terbentuk. Daripada kegagalan kamu, daripada keraguan-raguan kamu, di sini mental kamu itu akan terbentuk. Jadi ketika ada sebuah kegagalan yang terjadi di dalam diri kamu, terutama daripada sektor usaha dan pekerjaan, di sini kamu bisa semakin kuat, kuat dan nanti bangkit lagi untuk mendirikan usaha itu kembali ataupun mencari pekerjaan itu kembali. Dan di sini kalau bisa saya katakan, sisi ini sangat luar biasa sekali positif yang ada di dalam diri kamu, terutama di hari ini, hari Rabu 4 November tahun 2020. Oke? Buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, semoga ini bisa menjadi satu referensi, bisa menjadi satu bentuk kehati-hatian yang ada di dalam diri kamu. Dan ini adalah ramalan zodiak di hari Rabu tanggal 4 November tahun 2020. Semoga bisa menjadi semangat, bisa menjadi motivasi buat kamu. Dan apabila ada sesuatu hal yang negatif, maka saya mohon jadikan satu bentuk kehati-hatian. Dan tentunya resonate tidak resonate semua tergantung kepada moon and rising kamu. Saya berharap hal yang baik dapat resonate dengan kamu dan hal yang buruk tidak terjadi di dalam diri kamu. Buat kamu yang mau bertanya, buat kamu yang mau request, bisa langsung tulis di komentar. Pasti secara real time saya akan menjawab komentar yang masuk. Dan yang sudah kirim nomor di WhatsApp saya, mohon bersabar karena WhatsApp saya sedikit error dengan banyaknya pesan yang masuk. Dan yang sudah kirim pesan di Instagram, di DM, ataupun di Facebook fanspage, di inbox, harap bersabar karena admin yang bertugas sedang ada acara dengan teman-temannya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan, dan selanjutnya setelah ini saya akan membahas ramalan untuk per hari. Artinya apa? Saya akan membahas ramalan harian yang kaitannya dengan hari lahir kamu dan weton kamu. Jadi buat kamu yang mau bertanya soal weton kamu dan si dia itu ada kecocokan atau tidak, bisa langsung tulis di komentar di video ini. Misalkan kamu lahir Jumat Kliwon, si dia lahir Setu Wage, maka di sini nanti komparasinya akan seperti apa? Silahkan saja tulis di komentar, nanti akan saya buatkan secara videonya di video-video zodiak harian. Oke? Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Pokoknya tetap selalu jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker kalau keluar, bukan karena takut ditilang, tetapi karena memang untuk kebaikan kamu. Semoga saya, kamu, dan semuanya diberikan kelancaran rezeki dan kemudahan di dalam hal apapun, dihilangkan daripada segala bentuk permasalahan, dipermudah di dalam menyelesaikan urusan dan hal apapun. Dan saya doakan semoga yang terbaik selalu melingkupi kamu dan melingkupi kita semua. Amin amin. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Jaya Jaya Wijayanti, lebur dening pangastuti, Joyo Hadi Diningrat, Rahayu Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.